Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat kewirausahaan semuanya? Dalam topik perkuliahan, tentunya topik 6 kita hari ini akan membahas mengenai fenomena bisnis startup Indonesia yang digandrungi kaum milenial. Apalagi kalian para generasi Z dan juga generasi milenial pasti sudah tahu betul apa itu startup, apa itu bisnis startup, dan fenomena atau tren yang sekarang ini sedang digandrungi oleh kalian semua tentang bisnis startup. Nah, Bu Intan akan membahas fenomena atau tren startup. Namun sebelumnya Bu Intan akan sharing sedikit mengenai era startup atau yang serba digital. Kenapa kali ini Bu Intan membahas masalah ini? Karena banyak beberapa dari kalian yang menanyakan, Bu, bisnis startup atau tren startup di Indonesia itu seperti apa gitu. Di era yang serba digital, banyak dari kalian anak-anak muda generasi Z atau Gen Z itu tertarik membuat startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi. Nah, sebelum berkecimpung di dalamnya, kita harus tahu betul dan penting sekali untuk memahami apa startup itu sebenarnya. Nah, startup itu sebenarnya perusahaan rintisan. Seperti pada umumnya saja, siapapun yang baru memulai usahanya atau masih merintis, itu namanya startup. Nah, cuma belakangan startup itu identik sekali dengan teknologi. Apalagi saat ini ya, di era yang serba modern, serba mudah, kita di era pandemi, karena kan membutuhkan yang namanya kemudahan dalam mengakses. Pernyataan itu jadi kayak model-model startup seperti itu tuh perusahaannya masih baru, bahkan modelnya terkadang masih belum jelas. Kalian bingung nih, apa ya startup apa yang berbeda dengan bisnis yang lain atau bisa menjadi anti mainstream. Nah, tapi perlu kalian ingat bahwa startup itu berbeda dengan bisnis konvensional atau seperti usaha kecil dan menengah atau UKM. Bedanya apa, Bu Intan? Bedanya startup dan dengan UKM konvensional itu, kalau UKM tuh bisnis modalnya atau modelnya sudah jelas, sudah lumayan prof. Sedangkan kalau startup itu tidak hanya mengeksplor produknya saja, tapi justru baru mengeksplor bisnis model juga. Nah, fenomena bisnis startup di Indonesia ini mulai tren dan banyak digandrungi oleh milenial tuh 5 tahun terakhir. Bermunculanlah saat teknologi digital mulai bermunculan tahun 2010, terus startup jenis juga terus tumbuh berkembang menjadi perusahaan besar, sehingga menginspirasi para milenial, apalagi kalian generasi Z, mencoba bisnis yang serupa. Apalagi perkembangan teknologi itu semakin memudahkan setiap orang untuk membuka usaha. Kehadiran media sosial yang memudahkan para pelaku usaha baru itu memudahkan mereka dalam berpromosi. Nah, fenomena startup itu marak-maraknya tuh di tahun 2013 sampai 2014. Itu ditandai dengan munculnya Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak. Walaupun mereka sebenarnya udah mulai itu di tahun-tahun 2010 hingga 2011. Nah, ini karena digital sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan mengubah banyak hal, termasuk cara kita berteman, sampai jalan-jalan, dan ini sebuah peluang buat milenial atau buat kalian.
Banyak juga milenial yang tidak lagi berpikir setelah selesai kuliah harus dapat kerja di perusahaan ternama. Mereka tuh justru di antara kalian pastinya ada yang berpikir gimana ya cara menciptakan sesuatu yang keren dan bisa memberikan solusi bagi berbagai masalah dalam masyarakat. Sayangnya sih nggak sedikit juga milenial yang berangkat dengan tujuan yang salah ketika mendirikan startup. Biar keren, jadi populer. Nah, akhirnya mereka tidak mau saat mereka gagal atau pendiri startupnya gagal di awal, itu mereka udah menyerah duluan. Padahal harusnya justru mereka mau mencoba dan bisa membangun startup itu menjadi perusahaan yang besar. Maka dari itu justru perlu disadari bahwa startup itu bisnisnya real, bukan hanya sesuatu untuk membuat Anda keren. Menariknya kalau kita bikin startup hampir pasti gagal. Jadi kita tuh kalau bikin startup harus siap gagal. Ada riset nih, 98% tuh startup tuh gagal duluan dan hanya 2% yang berhasil. Nah, ini sebenarnya perlu disadari bahwa bikin startup itu akhirnya itu bikin bisnis tuh harus berani jatuh, bangun lagi. Apabila jatuh bangun, nah pasti akan keren nih startupnya, karena sesuatu yang challenging atau sesuatu yang menantang buat kalian para kaum milenial. Nah, kali ini saat Bu Intan memberikan sebuah kasus tentang fenomena bisnis startup Indonesia yang digandrungi milenial, Bu Intan ingin kalian membuat sebuah makalah terhadap permasalahan kasus, baik itu kasusnya positif atau kasus yang negatif, ya, tentang tren atau fenomena bisnis startup di Indonesia yang digandrungi oleh kaum milenial atau generasi Z. Cari kasus, kemudian bahas solusinya. Syukur-syukur kalian menambahkan saran, pendapat, masukan kalian terhadap permasalahan startup di Indonesia tersebut. Nah, tulis dalam bentuk Word dalam sebuah makalah. Gak ada format khususnya, kalian hanya mengumpulkan aja kasus yang menurut kalian menarik, menurut kalian bisa dibahas di dalam perkuliahan. Nanti insya Allah di topik 7 kita akan kita bahas bagi kasus yang menarik, akan Bu Intan share dalam bentuk Zoom maupun Google Meet. Apabila kita ketemu Zoom, insya Allah akan kita bahas bareng-bareng. Maka dari itu, Bu Intan harap kalian mengumpulkan ya hari ini tugas topik 6, yaitu tentang pembuatan makalah studi kasus tentang tren atau fenomena bisnis startup Indonesia yang digandrungi oleh milenial. Terima kasih mahasiswaku, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.